Halo Sobat Kimia semua, bertemu lagi dengan saya Jayanti Pardosi pada materi Kimia kelas 11. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas satu materi kimia yang sangat menarik, yaitu tentang teori asam basa. Nah, teman-teman pernah nggak sih dan tahu nggak sih kalau di kehidupan kita itu kita seringkali bertemu dengan yang namanya asam dan basa ini. Nah, misalnya nih, kalau kita lagi beli bakso, kita tentunya pernah melihat yang namanya asam cuka. Nah, asam cuka ini merupakan salah satu contoh dari asam, yaitu dengan rumus struktur CH3COOH. Nah, yang selanjutnya, ketika kita itu kotor dan kita ingin mandi, tentunya kita sering memakai sabun, ya kan? Nah, sabun ini merupakan salah satu contoh dari basa. Nah, teman-teman, oleh karena itu kita harus mempelajari materi ini dengan baik-baik. Nah, di dalam materi teori asam basa itu terdapat 3 teori tentang asam basa, yaitu yang pertama itu merupakan teori asam basa Arrhenius, yang kedua teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari satu persatu, so stay tune in this channel. Nah, jadi teori yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius, di mana teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1884 oleh Svante August Arrhenius. Nah, menurut teori asam basa Arrhenius ini, definisi asam dan basa untuk asam merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air, dia akan melepaskan ion H positif. Nah, sedangkan pada basa merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Nah, contohnya pada gas asam klorida atau HCl yang sangat larut dalam air merupakan asam Arrhenius, di mana ketika HCl ini dilarutkan dalam air maka dia akan terurai menjadi ion H positif dan ion Cl-. Nah, yang selanjutnya merupakan contoh dari basa Arrhenius. Nah, contohnya merupakan NaOH. Ketika NaOH dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi ion Na positif dan ion OH-. Jadi, konsep asam basa Arrhenius ini terbatas pada kondisi air sebagai pelarut. Nah, teori yang kedua merupakan teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana pada tahun 1923, Johannes N. Bronsted and Thomas M. Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam basa yang lebih luas, di mana konsep yang diajukan ini berdasarkan fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau ion H positif dari suatu zat ke zat yang lainnya, di mana proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi atau donor proton dan basa sebagai penerima atau akseptor dari proton. Jadi, menurut teori atau definisi asam Bronsted-Lowry, asam merupakan donor proton sedangkan basa merupakan akseptor proton. Nah, contohnya jika ditinjau dari teori Bronsted-Lowry, ketika reaksi ionisasi HCl dilarutkan dalam air, HCl berperan sebagai asam dan H2O berperan sebagai basa. Nah, sedangkan pada reaksi ionisasi NH3 ketika dilarutkan dalam air, NH3 berperan sebagai basa dan H2O berperan sebagai asam. Teori yang ketiga merupakan teori asam basa Lewis, di mana pada tahun 1923 teman-teman, G.N. Lewis itu mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibandingkan kedua teori sebelumnya, yaitu teori asam basa Arrhenius dan teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana menurut teori asam basa Lewis ini asam merupakan akseptor pasangan elektron, sedangkan basa merupakan donor pasangan elektron. Di mana menurut teori asam basa Lewis bahwa asam merupakan akseptor pasangan elektron, sedangkan basa merupakan donor pasangan elektron. Nah, kelebihan definisi asam basa Lewis ini merupakan dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain dalam fase padat, gas, dan medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton. Misalnya reaksi-reaksi antara oksida asam, contohnya SO2 dan CO2, dan dengan oksida basa, contohnya MgO dan CaO. Juga reaksi-reaksi pembentukan ion kompleks, contohnya pada FeCN 6 kali 3-, dan juga sebagian reaksi dalam kimia organik. Teman-teman, berdasarkan penjelasan tadi, kita jadi mengetahui bahwa dalam teori Arrhenius
arrhenius, asam itu merupakan jika dilarutkan di dalam air, dia akan membentuk ion H positif. Sedangkan basa arrhenius ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan mengeluarkan ion OH-. Sedangkan pada teori asam Bronsted-Lowry, asam merupakan donor proton dan basa merupakan akseptor proton. Nah, sedangkan dalam teori yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis, di mana asam merupakan akseptor pasangan elektron, sedangkan basa merupakan donor pasangan elektron. Nah, sobat kimia, sampai di sini pembahasan kita mengenai teori asam basa kali ini. Saya harap teman-teman dapat memahami teori ini dengan baik dan juga dapat menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan tepat. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya sobat kimia semua. Bye-bye.